Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara beserta alat dan bahan yang diperlukan untuk membuatnya, menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi, menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, serta membuat karya seni berupa topeng. Pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan ekosistem. Apa akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada? Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan disebut dengan peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, disebut sebagai bencana alam. Contohnya, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Yang kedua, penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. Ini disebabkan karena berbagai macam kegiatan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan untuk membuat pemukiman, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah penyebab perubahan keseimbangan ekosistem. Nah, ini ada beberapa gambar penebangan hutan, penggunaan pukat harimau yang bisa merusak terumbu karang, penambangan pasir, juga kumpulan sampah di laut akibat manusia sering membuang sampah di sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun seringkali kegiatan yang dilakukan mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Sehingga yang terjadi justru mengganggu keseimbangan ekosistem dan bersifat permanen. Sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu untuk bertahan. Nah, oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem,
membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air, sehingga meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor. Nah, ini keempat yang bisa kita lakukan, diantaranya yaitu reuse, reduce, dan recycle. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya tas plastik masih bisa dipakai, kita pakai lagi. Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya seperti minuman isi ulang atau gelas-gelas plastik, sebaiknya kita bawa gelas sendiri, tidak menggunakan gelas plastik yang sekali pakai. Recycle, mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan tiruan wajah untuk memerankan suatu karakter atau ekspresi. Topeng dapat terbuat dari kayu, kertas, gipsum, atau bahan lainnya. Bentuk topeng beragam, ada yang berbentuk manusia atau hewan. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Dalam pementasan tari Cirebon, terdapat salah satu topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter, yang diwakili topeng yang berbeda. Ada topeng Panji yang memiliki tahap kelahiran, Samba memiliki tahap kanak-kanak, Rumyang memiliki tahap dewasa, Temenggung atau Patih memiliki tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Itu adalah beberapa jenis topeng dari daerah Cirebon. Nah, berikut ini beberapa contoh bentuk topeng Nusantara. Topeng Hudok terbuat dari kayu menyerupai binatang buas, melambangkan dewa pemelihara tanaman padi, berasal dari Kalimantan Timur. Topeng Barong, kalau ini teman-teman pasti mengenal semuanya. Ini berasal dari Bali. Barong itu adalah raja dari roh pelindung yang melambangkan kebaikan, berupa binatang seperti harimau, naga, atau ular. Topeng Panji ini berasal dari Cirebon tadi, melambangkan karakter tulus, welas asih, dan penyayang. Warna putih melambangkan keagungan dan kesucian. Topeng Kelana ini berasal dari Cirebon, disebut juga kembara atau mencari jati diri, melambangkan watak angkuh dan kejam. Topeng Rumyang berasal dari Cirebon, menggambarkan dewi yang menjemah manusia. Warna merah muda melambangkan sifat sabar, ikhlas, dan lemah lembut. Juga ada topeng Patih, berasal dari Cirebon, warnanya berupa campuran coklat dan merah jambu, melambangkan sifat pemberani, gagah, dan berwibawa. Itu adalah beberapa contoh bentuk topeng Nusantara. Teman-teman masih ingat tentang Sumpah Pemuda yang kemarin sudah kita pelajari bersama? Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi itu merupakan kegiatan penyampaian pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Komunikasi yang tidak efektif bisa menimbulkan salah pengertian yang ujungnya bisa mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia harus benar dan sesuai kaidah atau aturan yang baku, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan karena digunakan dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Karena masing-masing daerah mempunyai bahasa daerah masing-masing. Nah, sebagai pemersatunya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk latihan, silahkan teman-teman bisa membuat skenario percakapan mengenai ketidakseimbangan ekosistem di lingkungannya masing-masing dengan menggunakan ejaan yang baik dan benar. Silahkan teman-teman bisa menulisnya pada buku tulis atau boleh diketik dalam bentuk Word. Terima kasih, kita sampai ujung pembelajaran. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.